Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Usnaul Marisa, NIM 22022175. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi paragraf. Paragraf merupakan kumpulan atau gabungan dari beberapa kalimat yang membentuk suatu pokok pikiran. Sebuah paragraf terdiri dari satu kalimat utama dan beberapa kalimat penjelas yang saling berhubungan untuk membentuk satu pokok pikiran. Jadi, sebuah paragraf bukan terdiri dari satu kalimat saja, tetapi terdiri dari beberapa kalimat. Persyaratan paragraf. Kesatuan. Kesatuan dalam paragraf berhubungan dengan pengembang kalimat topik. Kalimat topik yang akan dikembangkan dapat diletakkan pada awal paragraf, awal dan akhir paragraf, selain itu topik paragraf ada yang tersebar pada keseluruhan kalimat dalam paragraf. 2. Koherensi atau penyatuan. Suatu paragraf dapat dikatakan koheren apabila terdapat kekompakan kalimat yang satu dengan kalimat yang lainnya. Di dalam sebuah paragraf, menurut Semi 1990-74-75, paragraf yang koheren dapat diperoleh dengan cara sebagai berikut. 1. Ide disusun dengan satu pola susunan yang tepat dan tertib. 2. Kalimat-kalimat disusun dalam pola dan kaidah kebahasaan yang teratur. Kecukupan pengembang. 3. Kecukupan pengembang. Panjang sebuah paragraf ditentukan oleh keluasan topik paragraf itu sendiri. Bila topik itu agak luas, maka kalimat penjelas yang digunakan sesuai dengan tuntutan. 4. Susunan yang terpola. Menurut Semi 1990-82-83, ada 3, yaitu susunan kronologis, susunan ruang, dan susunan logis. Susunan kronologis adalah pengembang paragraf dengan memperhatikan urutan waktu, lokasi, dan peristiwa. Pengembangan kronologis sering menggunakan kata-kata bantu seperti mula-mula, kemudian, sesudah itu, selanjutnya, dan lalu. Susunan ruang adalah pengembang paragraf dengan menitik beratkan kepada pendeskripsi kondisi bentuk dan lotik objek yang diamati. Jenis-jenis paragraf. A. Berdasarkan kelengkapan. 1. Paragraf sederhana. Paragraf sederhana adalah paragraf yang terdiri dari kumpulan satu atau dua kalimat yang membentuk satu kesatuan. Paragraf ini hanya berisi pengantar suatu topik bahasan, penutup topik bahasan, dan peralihan topik bahasan dalam buku atau karangan ilmiah. 2. Paragraf sempurna. Paragraf sempurna adalah paragraf yang terdiri dari beberapa kalimat. Biasanya, kalimat dalam paragraf sempurna terdiri dari topik bahasa paragraf, sedangkan beberapa kalimat lainnya menjelaskan topik bahasa paragraf. B. Berdasarkan posisi kalimat topik. 1. Paragraf deduktif. Bila kalimat pokok ditempatkan pada awal paragraf, akan terbentuk paragraf yang bersifat deduktif, yaitu cara penguraian yang menyajikan pokok permasalahan lebih dahulu lalu menyusul uraian yang terinci mengenai permasalahan atau gagasan paragraf urutan umum khusus. 2. Paragraf induktif. Bila kalimat pokok ditempat pada akhir paragraf, akan terbentuk paragraf induktif. Dalam paragraf ini, pokok pembicaraan urutan khusus umum. 3. Paragraf deduktif ke induktif. Bila kalimat pokok ditempatkan pada bagian awal dan akhir paragraf, maka akan terbentuklah paragraf campuran. 4. Paragraf penuh kalimat topik. Seluruh kalimat yang membangun paragraf sama pentingnya sehingga tidak satupun kalimat yang khusus menjadi kalimat topik. C. Berdasarkan fungsi paragraf. Paragraf pembuka berfungsi mengutarakan satu aspek pembicaraan dalam karangan. Sebagai awal sebuah karangan, paragraf pembuka harus mampu menjelaskan fungsinya, yaitu A. Mengantar pokok pembicaraan. B. Menarik minat dan perhatian pembaca.
dan C. Menyiapkan pikiran pembaca untuk mendapatkan gambaran umum tentang isi karangan. 2. Paragraf pengembang. Paragraf ini mengembangkan pokok pembicaraan suatu karangan yang sebelumnya telah dirumuskan di dalam paragraf pembuka. 3. Paragraf penutup. Paragraf penutup berisi simpulan bagian karangan, subbab, bab, atau simpulan seluruh karangan. Paragraf ini sering merupakan pernyataan kembali maksudnya penulis agar lebih jelas. D. Berdasarkan teknik pemaparan. Paragraf berdasarkan teknik pemaparannya, maka paragraf dibedakan atas 6 jenis, yaitu 1. Narasi. Paragraf narasi adalah sebuah paragraf yang akan menceritakan sebuah peristiwa dari kronologis sehingga dalam perkembangan akan menghasilkan sesuatu ungkapan dari akhir cerita. 2. Argumentasi. Paragraf argumentasi adalah salah satu jenis paragraf yang dapat digunakan sebagai upaya dalam mengungkapkan ide dari gagasan atau ungkapan dari penulisan yang disertai fakta dan benar. 3. Eksposisi. Paragraf eksposisi adalah salah satu jenis merupakan paragraf yang bertujuan supaya dapat memaparkan sebuah informasi dengan menerangkan dari gagasan atau dari suatu topik. 4. Persuasi. Paragraf persuasi adalah salah satu jenis paragraf yang memiliki tujuan supaya dapat membentuk objek atau gagasan untuk melakukan sesuatu yang diinginkan dari penulis. 5. Deduktif. Paragraf deduktif adalah salah satu jenis paragraf yang memiliki kalimat utama yang terletak pada awal paragraf sehingga pada kalimat seterusnya yang akan lebih mudah menemukan pembahasan yang pokok. Ciri-ciri paragraf. Kalimatnya terdapat di baris pertama yang mencangkup pada jarak dan dalam komposisi yang berbeda dan baris berikutnya lebih maju dari kalimat yang pertama. Kalimat yang memiliki dua jenis atau dua klausa dan disertai penjelasannya. Fungsi paragraf secara umum. 1. Mengekspresikan gagasan. Hal ini dapat memberikan sebuah gagasan atau sebuah perasaan yang dapat melalui rangkaian dengan beberapa kalimat yang telah disusun untuk bentuk ide yang baru. 2. Menandai peralihan yang baru. Hal ini merupakan sebuah tulisan atau karangan yang memiliki beberapa paragraf sehingga terdapat beberapa gagasan yang berbeda. 3. Memudahkan menulis dan membaca. Hal ini merupakan salah satu ide dari seorang penulis sehingga akan lebih mudah untuk memahami ide dari suatu tulisan yang baik. 6. Induktif. Paragraf induktif adalah salah satu jenis paragraf dalam penulisannya menggunakan huruf yang mudah dimengerti. 7. Campuran. Paragraf campuran adalah salah satu jenis paragraf yang terletak di awal atau pada akhir paragraf. Sekian dari materi paragraf. Sekian, terima kasih.